Nah, ayo kita bicara tentang etika dalam hal mempromosikan listing. Dalam hal mempromosikan listing, kita ya, sebagai agen properti, apakah kita mempromosikan listing yang kita dapat sendiri atau kita mempromosikan listing dari agent yang kadang-kadang kita mungkin berpikir bahwa kita mempromosikan listing dari agent yang lain untuk dapat buyer. Oke. Nah, dapat buyer nanti kita ke agent yang punya listing. Sebetulnya itu bukan hal yang melanggar aturan, tapi kalau mau disebut beretika, ya sebetulnya tinggal minta izin sama agent yang memiliki listing. Khususnya kalau listing itu eksklusif. Kenapa kalau listing itu eksklusif kita perlu memberikan respect atau memberikan cara kerja yang berbeda? Karena kalau kita memasarkan sebuah listing yang eksklusif, penjual dengan agent sudah membuat kesepakatan perjanjian eksklusif sehingga penjual merasa heran kalau propertinya diiklankan atau dipasarkan oleh agent yang lain, dipromosikan dalam hal ini oleh agent yang lain. Jadi poinnya, kalau Anda ingin mengiklankan, Anda mau mempromosikan, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, Anda pasang spanduk di lokasi yang sudah di listing eksklusif oleh agent, dan agent tersebut juga sudah pasang spanduk, Anda ikutan pasang spanduk di lokasi itu cara promosi yang sudah melampaui batas etika. Artinya sudah kurang beretika atau melanggar etika. Oke. Nah, kalau memang itu open listing, Anda belum mengenal penjualnya, Anda asal pasang spanduk aja, itu juga sebetulnya Anda sudah melanggar etika untuk kerjasama dengan si penjual. Kan Anda tidak minta izin kepada penjualnya. Mungkin sebagian penjual tidak mempermasalahkan, tapi ada juga penjual yang mempermasalahkan. Jadi poin pentingnya, kalau Anda melakukan sesuatu, pikirkan apakah itu melanggar kepentingan dari pihak yang lain. Dalam hal ini agent yang lain atau pihak penjual. Oke. Dalam promosi listing, kita tahu banyak agent yang memasang iklan di website, walaupun dia tidak memiliki listing tersebut. Bahkan fotonya juga dia nembak, atau dia foto sendiri, tanpa seizin penjualnya. Kadang-kadang kita menemukan bahwa itu listing yang eksklusif. Jadi apa salahnya kalau memang Anda tidak punya perjanjian dengan penjual, walaupun perjanjian open listing, Anda nggak punya, apa salahnya Anda minta izin sama agent yang sudah punya open listing. Atau Anda minta izin sama penjual kalau Anda bisa. Tapi seringkali Pak, perjanjian open listing tanpa perjanjian tertulis. Oke, kalau memang tanpa perjanjian tertulis, paling nggak Anda minta kepada penjualnya persetujuan melalui WhatsApp misalnya. Kita kembali kalau ada komplain tentang etika, ya, tentang etika nih, bukan tentang aturan. Kalau aturan jelas kalau melanggar ya harus ada sanksinya. Kalau tentang etika, kalau ada pelanggaran, tentu kita harus menegur, tapi harus ada bukti dong. Hari ini malah kebetulan ada laporan nih, tapi belum tertulis. Laporannya di dalam grup WA-nya dari prinsipal Arebi Jatim. Katanya ada agent yang sudah negosiasi dengan penjual dan pembeli, sudah hampir deal, kemudian pembelinya pindah ke agent yang lain dengan dijanjikan oleh agent yang selling untuk mendapatkan potongan komisi. Nah, kalau ini hanya dibicarakan tanpa bukti, ya ujung-ujungnya bisa menjadi fitnah. Karena harus ditelusuri juga apakah agent yang listing itu punya perjanjian. Kemudian apa yang membuktikan bahwa pembeli ini sudah komit dengan agent yang selling. Apakah prosesnya ada bukti-buktinya atau ada trace, kalau di tracing, dilacak, ya, itu ada jejaknya, gitu kan? Nah, apa benar agent ini yang dituduh memberikan diskon komisi? Oke, jadi semua itu yang terkait sama etika, itu komisi etika dari Arebi itu tidak bisa
memprosesnya kalau tidak ada laporan. Kalau ada laporan, tidak ada bukti, itu juga nggak bisa diproses, karena mudah sekali dimentahkan oleh yang dilaporkan. Oke, malah menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi sekali lagi, dalam hal promosi, punyailah sikap untuk beretika di dalam berpromosi. Jangan mempromosikan properti yang bukan listingan Anda, kecuali Anda diizinkan oleh marketing yang punya listing. Itu pun kalau marketing yang punya listing itu punya listing yang tertulis. Kalau listingnya juga cuman ngomong doang, ya sama aja Anda minta izin sama orang yang salah gitu kan, bukan sama yang punya gitu kan. Ya, apalagi kalau listing itu spanduknya cuma satu propertinya, Anda pasang spanduk yang kedua, ya, Anda kayak nempelin rumahnya orang yang nggak dijual untuk Anda jual, karena dia tidak menjual lewat Anda.